Oke, sebagai lagi di channel YouTube Joko Jakarta gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang contoh akuntansi franchise yang pengakuan pendapatannya itu diakui secara overtime, secara tidak sekali di awal, tapi diakui sepanjang waktu perjanjian franchise tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. PT Teknomania merupakan franchiser dalam bisnis layanan konsultasi teknologi yang sedang berkembang. PT Teknomania menyediakan berbagai layanan terkait komputer, pemasangan hardware, software, perbaikan backup data, sinkronisasi perangkat, solusi jaringan pada perangkat laptop dan PC yang populer. Setiap perjanjian franchise memberi hak pada franchisee untuk membuka toko Teknomania dan menjual produk Teknomania dan layanan di daerah tersebut selama 5 tahun. Dalam perjanjian diatur bahwa PT Teknomania juga memberikan franchisee sejumlah layanan untuk mendukung dan meningkatkan merek franchise. Contohnya memberi saran dan konsultasi tentang operasi toko, mengkomunikasikan pengembangan hardware dan software yang baru, menyediakan manual bisnis dan pelatihan, program perikanan dan pelatihan. Nah, kalau kita lihat di sini, program-program yang diberikan si franchisor kepada franchisee itu adalah program-program yang memang sepanjang perjanjian 5 tahun itu harus dilakukan oleh si franchisor. Misalnya memberikan saran dan konsultasi, tentu itu kan berkala kan. Mengkomunikasikan pengembangan hardware dan software yang terbaru, itu juga berkala. Nah, sehingga ini kita lihat ya, mengingat bisnis operasi toko adalah berbasis layanan, maka PT Teknomania melakukan beberapa layanan dibuka untuk franchisee. Dalam hal ini franchisee merekrut tenaga teknisi yang diberi pelatihan oleh PT Teknomania yang diperbarui minimal setiap bulan. Nah, ini apalagi materi pelatihannya diperbarui setiap bulan. PT Teknomania mengadakan perjanjian waralaba dengan franchisee tanggal 14 Desember 2019 yang memberikan hak kepada franchisee untuk mengoperasikan toko Teknomania di kota Surabaya selama 5 tahun, dan PT Teknomania mengenakan initial franchise fee 6.000 sebagai pembayaran hak untuk mengoperasikan franchise. Initial franchise fee tersebut dibayar tunai pada saat penandatanganan kontrak. PT Teknomania juga menerima pembayaran royalti berkelanjutan sebesar 7% dari penjualan tahunan franchisee. Dibayarkan setelah tanggal 14 Januari tahun berikutnya. Franchisee mulai beroperasi pada Januari 2020 dan selama tahun 2020 membukukan penjualan $100.000. Nah, kalau di sini apa kewajiban performance obligation dari perjanjian waralaba di atas, dan tentukan titik waktu kapan performance obligation telah dilaksanakan dan pendapatan dapat diakui. Nah, kita lihat di sini guys. Yang pertama ya, hak atas nama dagang, area pasar, kepentingan pengetahuan selama 5 tahun adalah suatu kewajiban yang tidak terpisah. Ya, karena masing-masing tidak dijual secara terpisah oleh si franchisor. Ya. Selain itu, hak waralaba tersebut terkait langsung dengan kekayaan intelektual PT Teknomania, sehingga PT Teknomania yang mampu menyediakan layanan dan memperbarui materi pelatihan. Dengan demikian, pemberian hak dan layanan teknologi dan pemberian materi pelatihan juga merupakan satu kewajiban pekerjaan dari penjualan franchise tadi. Gitu ya. Selanjutnya, PT Teknomania memenuhi kewajiban pekerjaan sepanjang waktu. Ya, karena tadi ada konsultasi dan sebagainya tadi. Dalam hal ini, ketika franchisee mulai mengoperasikan toko Teknomania, maka Teknomania menyediakan akses hak kepada franchisee dan masih terus melakukan pembaruan dan layanan. Nah, kemudian PT Teknomania tidak dapat mengakui pendapatan royalti di awal ya, karena tidak dapat diketahui jumlah pembayarannya. Dalam hal ini, pendapatan royalti tergantung variabel atau situasi tertentu. Untuk itu, PT Teknomania mengakui pendapatan royalti ketika sudah ada kepastian jumlah yang akan diterima. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana jurnal yang harus dibuat? Yang pertama, nilai dari franchise-nya adalah 6.000 ya. 6.000. Berarti jurnalnya adalah cash pada unearned franchise revenue. Ini pada saat penandatanganan perjanjian di tanggal 14 Desember 2019. Nah, franchisee mulai beroperasi tanggal Januari 2020. Maka di Januari 2020 ya, atau di 31 Desember 2020 di hari terakhir ya, sebelum 1 Januari 2020, dia bisa jurnal sorry. Ini di 31 Desember 2020 ya, berarti selama tahun 2020 itu berarti dia baru
mengakui pendapatan. Tapi 2019 belum, karena dia tadi baru dibuka di tahun 2020. Nah, kemudian berapa yang diakui di 31 Desember 2020? Tentu karena dia tadi harus melakukan konsultasi, melakukan pelayanannya itu secara berkala ya selama 5 tahun, maka dia hanya bisa mengakui pendapatannya untuk proporsi di tahun tersebut saja. Nah, caranya gimana? Ya ini jurnalnya, unearned franchise revenue pada franchise revenue sebesar 1.200, yaitu 6.000 dibagi 5. Gitu ya, guys. Kemudian di sini kita lihat di sini 7% ya tadi, dan dia harus dapat royalti, si franchisor-nya dapat royalti. Nah, gimana nih jurnalnya? Nah, account receivable pada franchise revenue sebesar 7.000. Ya, sebesar 7.000, yaitu 10%, 7% dari 100.000. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mencatat pembayarannya? Ya, cash pada account receivable. Ini pada saat dibayar ya tadi, tanggal 14 Januari 2021. Ya, 14 Januari. Cash pada account receivable 7.000. Oke guys, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media kalian. Jangan lupa terus. Bye bye.